Oke, mungkin waktunya karena cukup terbatas ya di bulan Ramadan ini, jadi nggak terlalu lama nunggunya. Jadi Mbak Ratna juga udah datang ini, teman-teman. Sambil nunggu yang lain datang, eh, mungkin saya udah bisa buka. Jadi seperti biasa ya, teman-teman sama datang di Kumpul KBM. KBM itu ya kegiatan kumpul-kumpul untuk sesama penulis Indonesia di Medium yang sifatnya daring seperti ini. Jadi harapannya sih supaya antar penulis itu bisa tatap muka kalau nanti mungkin tak papasan atau kenalan di jalan gitu. Kita juga eh, saling menyapa gitu ya. Intinya sih memperpanjang silaturahmi sesama penulis gitu. Nah, eh, seperti biasanya itu di kumpul KBM akan ada macam tanda kutip narasumber ya. Walaupun nanti ngobrolnya juga nggak harus dari Mbak Ratna ya. Mbak Ratna nanya ke saya juga boleh, nanya ke Albi juga boleh gitu. Jadi nanti ibaratnya kayak ngobrol aja gitu. Jadi eh, nggak satu sumber tapi eh, bisa lebih fleksibel gitu. Nah, hari ini eh, kita kedatangan Mbak Ratna yang juga apa, aktivitas sehari-harinya dokter ya Mbak ya. Ah, oke, mungkin untuk awalan nih Mbak, boleh dong cerita gitu kan eh, apa profilnya, lalu latar belakangnya, aktivitasnya, lalu kemudian kenal medium tuh dari mana gitu. Iya, masih banyak Mas Bagus. Halo Mbak Dian, halo Mas Rival juga. Saya Ratna. Em, saya tuh kalau suruh kenalan tuh refleks nyebut usia. Ini kenapa ini? Nggak apa-apa kalau mau nyebutin juga boleh kok Mbak. Iya, terlalu bangga sama usia gitu ya. Iya, saya Ratna kelahiran tahun 81. Jadi insya Allah tahun Ya, ini ya. saya 44 tahun. Em, saya Ya, pekerjaan sehari-hari saya itu PNS di RSUD di Kabupaten Pamekasan. Hmm. Fungsionalnya itu sebagai, halo Mas, Mas siapa nih? XL. Terus habis itu saya sebagai dokter spesialis anestesi. Hmm. Jadi hmm, saya tempat saya di kamar operasi sih ya, bagian Hmm. pembiusan. Sebentar saya tak ambil. Ini biar nggak jauh. Nggak apa-apa. Mau heads. On. Soalnya suaranya kayaknya tadi kurang konsisten. Oh iya. Heeh. Terus apa tadi ya terakhir? Oh ya, saya dokter spesialis anestesi. Ruang kerja saya sebagian besar ada di kamar operasi, Hmm. bagian menidurkan orang dan membangunkannya lagi dan sampai tidur nggak Iya, iya. bangun. Terus habis itu selain di kamar operasi, lingkup kerja saya juga di ICU sama UGD. Hmm. Terus em, kapan saya kenalan dengan medium itu justru terjadi pada saat saya gabung di NGO namanya Hmm. Nora Health. Hmm. Jadi dia memang bergerak khusus di edukasi untuk keluarga pasien. Hmm. Jadi biasanya kalau kita mengedukasi itu kan untuk ke pasiennya. Hmm. Kalau Nora Health ini mengedukasi keluarga pasiennya dengan keyakinan bahwa kalau em, pasiennya doang yang diedukasi itu
biasanya kurang mendapatkan dukungan Hmm. dari keluarga sehingga proses penyembuhannya akan jadi Ya, lebih ya. lama gitu. Nah, saya melihat salah satu teman saya di Nora Health itu ada yang menulis di Medium Hmm. gitu. Jadi saya apa sih Medium itu gitu? Oh, semacam kayak blog gitu ya. Karena Ya. di saat yang bersamaan ada saya kenalan sama Substack kayak gitu. Cuma Ya. Substack itu saya agak ruwet. Kayaknya Medium itu kok kalau kayak Medium itu kok kayaknya lebih simple gitu. Ya, ya. Jadi saya mulai menulis di Medium, belum bergabung di komunitas Blogger M waktu itu. Nggak bisa nulis sih aslinya, cuma Hmm. jadi di langkah-langkah awal itu saya cuma kayak apa ya, saya nulis apa gitu yang enak dan saya merasa punya kewajiban untuk nulis sesuai pakem gitu dalam artian saya kan dokter, harusnya saya nulis bagian kesehatan aja, Hmm. tidak di luar bagian yang lain gitu. Jadi ya itu sebagai langkah awal saya punya teman brainstorming itu Gemini Google gitu. Jadi ya teman-teman biasanya pakai Chat GPT saya pakai Gemini Google. Ngobrol ya Eh, berarti ya. ya ngobrol akhirnya. Jadi saya nulis semuanya terserah saya terus abis itu biasanya saya copy paste ke Gemini terus saya cuma bilang gini. Kira-kira menurutmu apa yang kurang? Gitu. Iya. Jadi akhirnya saya ngelihat saya posting gitu ya. Terus ya awal-awal tulisan-tulisan saya eh kaku lah, kaku Hmm. gitu. Terus habis itu saya lupa ini kan gimana caranya apa awal muasalnya ketemu komunitas blogger M itu. Nah, kok kejauhan. Gini aja. Jadi kalau sebelum di Medium gitu, apa Mbak Ratna juga nulis juga atau sebelumnya bahkan sama sekali nggak tulis gitu? Saya tuh menulis di buku harian, Mas. Oh, oke. Apa itu masih jalan sampai sekarang? eh enggak, udah enggak, udah enggak. Terakhir saya nulis di buku harian kuliah mungkin, kuliah. Oh, iya, iya, iya. Eh, terus ya gitu, saya rasa saya cukup senang gitu Hmm. akhirnya ketemu sama komunitas blogger M itu karena memang saya akhirnya melihat gaya penulisan dan gaya pemikiran Hmm. dari banyak orang gitu. Kadang-kadang itu bisa bikin saya ngaca dan mostly tuh kayak oh ternyata saya ini terlalu galak gitu. Terlalu kaku melihat hidup gitu. Atau misalnya ngelihat oh saya ini ternyata selama ini terlalu ke Inggris-Inggrisan. Oh, Lupa kalau orang Indonesia harusnya pakai bahasa Indonesia. Ya iya, iya. seperti itulah. So far Heeh, cukup, heeh. cukup Loh, menyenangkan. berarti yang mendorong Mbak Ratna untuk mulai menulis tuh apakah memang ya tadi cerita karena di NGO, apakah memang diwajibkan kah atau memang eh, dapat insentif seperti itu atau gimana? Ah, itu begini, teman saya di NGO itu kebetulan Hmm. pinter-pinter ya, lulusan universitas luar negeri Hmm. Hmm. rata-rata gitu. Jadi krunya masih sedikit, masih mungkin sekitar 25-an orang, Hmm. tapi mereka rata-rata kuliah di luar negeri semua. Kayaknya cuma saya keluaran lokal gitu. Jadi anggaplah saya mikir tuh gini, apa ini saya pikir yang bisa membuat saya itu tetap dipekerjakan di NGO. Sebenarnya itu. Jadi jadi karena gara-gara mereka lah saya akhirnya kenal Oh. yang namanya LinkedIn ya, Hmm. LinkedIn Hmm. dan Mas Bagus tahu sendiri LinkedIn itu kalau udah nulis profil Hmm. diri itu kan kayaknya tuh mengolip gitu lah bahasa Jawanya mengolip itu weh gitu ya. Jadi saya mikir apa gitu yang apa namanya bisa membuat saya itu ya itu tadi tetap dipekerjakan gitu lah, Hmm. Hmm. tetap dipekerjakan. Jadi saya berpikir saya tidak punya apa-apa kecuali lokal. Iya.
lokalisasi, apa Ya, namanya? Heeh, localization. lokalisasi gitu. Dan saya yakin oke lah teman saya mungkin lulusan universitas di Australia, tapi tidak ada Madura di sana, saya bilang. Gitu kan. Belum tentu permasalahan di Madura ini mereka bisa handle. Iya, iya. Kayak seperti itu. Jadi, dan bagaimana caranya saya menunjukkan keunikan gitu. Ya, satu-satunya cara adalah dengan tulisan, karena Hmm, lewat foto saya nggak bisa keluyuran kemana-mana gitu kan. hmm, Kalau foto itu kan harus keluyuran nyari objek ya, foto ya. yang bagus gitu. Tapi kalau tulisan kayaknya cuma sedikit aja, misalnya satu gagasan aja tentang sulitnya imunisasi di Pamekasan Hmm, misalnya, itu ya, sudah ya. cukup membuat tulisan 500 kata. Saya rasa Hmm, gitu sih. oke. Kenapa nggak kayak misalkan kayak spesialis lain yang konten video kayak gitu? Oh, saya pernah, saya pernah dan sampai sekarang sebenarnya saya kerjakan sih, cuma Eh, awal-awalnya tuh saya ngonten ya apa ngelihat ngelihat orang kan, orang tuh hmm, kan suka hmm, spesialis, terus habis itu dia ya, cerita di backgroundnya tuh ya. ada apa gitu. Ternyata saya menemukan kalau muka saya itu enggak simetris, Mas. Kan nggak akan Jadi suka kelihatan juga. iya, satu muka enggak simetris, terus dua suara saya tuh nggak enak didengar sebenarnya itu. Oh, Jadi kayak tadi Mas Bagus bilang lagi pilek ya, ya itu suara saya bindeng gitu kan. Jadi wah ini kok kayaknya kurang menjual gitu. Akhirnya saya pelan-pelan mengalihkan tidak bikin konten begitu. Saya cuma bikin video-video pendek tentang hmm, tentang situasi di kamar operasi hmm. gitu. Dan terus terang itu cukup sulit karena ada batasan kayak saya nggak boleh memperlihatkan Ya, wajah gitu, apa hmm, identitas pasien itu saya nggak boleh ya, ya. perlihatkan gitu. eh dan saya menemukan audiens itu tumbuh paling banyak itu di TikTok. Jadi kalau saya Hmm, posting itu di Instagram kurang laku, ya, kurang ya. laku. Yang laku itu di TikTok, tetapi dengan konsekuensi yang komen itu macam-macam Hmm, gitu. Jadi saya rasa saya mulai ada rasa kayak pergulatan gitu. Saya ini tidak menyukai hal-hal yang menimbulkan keributan sebenarnya. Jadi saya punya satu video, waktu itu saya posting video tentang seorang anak yang dia itu anak pesantren tapi dijadikan sasaran bercandaan gitu sama hmm, kakak hmm, kelasnya, sehingga dia ada luka di leher bernanah yang harusnya dia dioperasi. Jadi video itu saya buat singkat aja, singkat. Cuma berisi wawancara dalam bahasa Madura dan saya kasih tulisan gitu. Nah, itu likes apa view-nya itu tinggi. hmm, Jadi video yang tinggi itu video itu sama video pada saat saya apa namanya melakukan pembiusan pada ODGJ, pasien dengan hmm, gangguan jiwa. Itu tinggi. Nah, akhirnya saya kan lengkap dengan itu ada banyak komentar dan lain sebagainya yang tidak sesuai konteks pun ada gitu. Jadi saya mikir jangan-jangan audiens TikTok ini memang sukanya tersentil apa ya bagian otak hewaninya kan ada hmm, ya bagian ya, otak ya. primitif itu. Hmm, Jadi hal-hal yang kehewanian itu dia memang suka. Akhirnya hmm, kita sulit ya mau hmm, mengharapkan ada komentar membangun mendidik itu. Jadi ya akhirnya saya anggaplah hiatus gitu dari hmm, pertiktokan. Akhirnya saya mikir ya kalaupun saya harus bikin video ya ya sudah saya akan menerima konsekuensi video saya nggak laku hmm, gitu itu aja sih. ya, ya, ya. Dan saya lihat medium ini juga sama gitu. Tulisan-tulisan yang membuat tergelitik gitu Hmm, cenderung yang membaca itu lebih banyak gitu. Ya gimana lagi ya bukan jiwa saya di situ. Ya sudah nggak apa-apa kayak gitu. tapi antara bikin konten dengan nulis, menurut Mbak Ratna, mana yang lebih dinikmati lah ya? Oh ya, kalau konten kan otomatis memang akan
suatu ketika akan mau tetap bikin keributan ya, mau video, mau itu audio, mau itu tulisan, sebenarnya kan sama ya. Karena kan jantungnya memang tetap di ceritanya, di naskahnya, lalu di konten isinya seperti itu. Tapi kalau di antara memilih antara konten video dengan menulis, Baratnya lebih memilih yang mana? Kalau dari segi eh, kepuasan pribadi, saya sebenarnya lebih suka Hmm. nulis. Hmm. Saya sebenarnya lebih suka nulis. Karena untuk konten video sendiri, saya tuh kurang suka kalau tidak. Jadi saya suka video yang pakai suara asli Hmm. gitu. Hmm. Terus tidak ada, ya senatural mungkin aja. Karena basically saya cuma pingin tuh berbagi gitu. Saya berbagi, terus habis itu saya kan juga kebetulan admin admin dari promosi kesehatan di rumah sakit Hmm. gitu. Hmm. Nah, Hmm. namanya PKRS. Jadi PKRS itu sering dipakai untuk menunjukkan wajah rumah sakit ke masyarakat. Saya cenderung berpikir bahwa masyarakat itu pasti ingin tahu rumah sakit itu seperti apa dalamnya. Apakah Hmm. menakutkan? Iya. Apakah dokternya galak? Apakah perawatnya judes? Kan Hmm. gitu ya. Iya. Sehingga seharusnya kita memajang konten yang real gitu. Iya. Iya. Real tanpa rekayasa. Jadi kalau ada orang ditaruh di apa dia dia apa namanya sedang menerima edukasi, Hmm. bapaknya harus masuk ICU sehingga harus dipasang alat segini-segini. Seperti itu tuh sebenarnya bisa kita kontenin dengan cara kita minta izin dulu dan Hmm. kita tidak post mukanya Iya. Iya. pasiennya tapi post ke kita. Nah, Oh iya. kan tetap terdengar suaranya kan. Hmm. Hal-hal yang mengandung identitas pasien bisa disamarkan, tapi mostly edukasi secara umum itu tetap apa bisa ditangkap sama keluarga pasien yang lain yang di luar Hmm. sana, sehingga dia akan berpikir oh ternyata kayaknya enak nih perawatnya kalau diajak bicara. Kenapa kok kamu tahu? Iya soalnya dari video yang diposting itu Hmm. mereka ramah-ramah. Jadi seperti itu. Saya sebenarnya lebih Hmm. lebih lebih berpikir ke arah situ. Cuma ya karena susah ya, susah gitu. Jadi kalau di Madura itu saya minta izin misalnya, bolehkah dikontenin? Itu ada kadang tuh disuudoni. Buat apa nih? Nanti ada apa nih? Jadi saya keluarkan kamera, dia kan keluarkan kamera juga, dia memvideokan saya gitu. Oke. Ya, 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 defensif ya. ya, ya. Tapi kalau kalau itu kan emang tujuannya untuk edukasi masyarakat ya. Dan edukasi kesehatan saat ini memang apa, dengan sosial media gitu kan, naiknya sangat tinggi ya, Iya. gitu ya. Tapi eh, saya kok melihatnya yang dalam bentuk tulisan itu kok sedikit gitu kan. Akhirnya itulah kenapa saya ingin ngobrol dengan Aratna gitu kan. Sebagai dokter yang nulis gitu. Saya itu nggak menemukan banyak dokter yang nulis gitu. Memang ada beberapa, Oh, gitu kan. Tapi eh, termasuk sedikit dibandingkan yang aktif untuk bikin konten dalam bentuk video. Gitu. Nah, dengan mungkin dengan skenario yang mirip seperti tadi, Pak Ratna, apa mungkin penanganan pasien lalu diminta persetujuannya gitu. Tapi bentuknya bukan dalam bentuk video, tapi kalau diceritakan dalam tulisan memungkinkan nggak sih sebenarnya? iya. Sebenarnya malah lebih enak ya Hmm. tulisan apa misalnya diceritakan dalam bentuk tulisan. Cuma kalau saya pribadi saya tuh jatuhnya itu ngobrolnya tuh panjang gitu. Itu. Jadi kalau saya soalnya tuh kadang-kadang mengamati ya. Hmm. Saya pribadi saya lebih suka lihat membaca tulisan pendek sebenarnya. Hmm. Pendek to the point gitu. Jadi kayak tulisan beberapa teman itu kan ada penulis namanya Pak Muhammad Hilal gitu sebenarnya saya
yang gambarnya kuning semua itu saya cocok gitu karena pendek dia. Hmm. Jadi langsung ketangkap, oh ini dia maksudnya ini. Oh ya deh setuju gitu. Hmm. Lah kalau menurut saya ya teman-teman dokter itu kenapa ya jarang sekali menulis ya. Kalau saya sebut itu karena terlalu sibuk menyelamatkan dunia itu masalahnya. Iya, jadi teman-teman saya itu cenderung menganggap pekerjaan itu sangat serius. Ya tentu saja serius. Tapi mana sih sekarang pekerjaan yang tidak serius gitu. Hmm. Semua pekerjaan pasti serius Ya, gitu ya. kan. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Itu satu sehingga jangankan menulis, ngobrol sama pasiennya itu aja jarang Hmm. gitu. Kalau Ya, saya ya. membacanya itu hanya bisa dihitung sebelah tangan aja. Berapa Hmm. dokter yang mau ngejelasin panjang lebar sama pasiennya. Ya, Padahal saya rasa itu kan sebenarnya yang dibutuhkan sama ya, pasien. Durasi yang lama ya, kayak gitu. Ya. ya, Jadi ya. kalau kalau ngobrol aja males apatah lagi nulis gitu. Nulis itu kan seolah-olah kita tuh duduk mengumpulkan semua pikiran, ditulis terus disunting mana yang Ya, enak. ya. Ah, itu kayaknya buang waktu sekali, kayaknya loh, Oh. kayaknya buang Hmm. waktu sekali. Gitu sih saya rasa. Ya, ya. Nah, dari situ terus apa yang bikin Baratnya tuh bisa ya sejauh ini ya eh, udah nulis terus di Medium dan saya mengamati Baratnya cukup aktif juga mungkin hampir tiap pekan ada tulisan. Oh ya, itu lebih ke arah kalau apa namanya? Saya mengusahakan tiap hari ada tulisan itu. Bukan tiap hari sih, belum sanggup saya kayak udah Udah Ivan itu itu yang aktif. tiap hari itu. Saya pernah baca tulisan yang penting mana, yang penting menulis atau kita bikin Hmm. tulisan yang penting gitu. Hmm, ya, Saya pernah yang penting menulis. Saya pernah itu ya. berakhir ditegur sama Mas Bagus waktu itu. Ingat enggak? Jadi tulisan saya Yang memang mana ya? begitu begitu jelek saya Oh. akuin saya jelek gitu ya langsung Mas Bagus itu kan negur ya iya tapi jangan lantas cuma sekedar nulis nggak dianu gitu saya mikir ya bener juga sebenarnya ya tidak lantas kita itu yang penting menulis habis itu tulisan tidak layak pun kita Hmm. minta dipaksa untuk tayang gitu dari situ saya apa ya berpikir oh kalau gitu saya nulis itu harus ada emosinya saya. Ada suatu kayak, wih ini kayaknya saya mau menyampaikan pesan nih. Hmm. Nah gitu. Jadi kalau pas lagi nggak ada pesannya, saya nggak bisa nulis. Hmm. Ya, Nah ya. begitu sih. Nah terus habis itu saya mengusahakan untuk tidak tidak malas. Kadang-kadang memang malas gitu. Cuma Hmm. seperti yang saya singgung di tulisan terakhir, sebenarnya saya itu tidak bukannya malas total, hanya saja saya tidak bisa menulis panjang. Langsung 500 kata satu topik itu enggak bisa. Tapi mungkin kalau saya pecah 500 itu jadi beberapa yang layak lah gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi menjadi 2 atau 3 tulisan di dalamnya itu mungkin saya bisa. Ya, akhirnya saya Hmm. begitu. Gitu. Ya, ya. Ya, kalau yang waktu itu memang terasa sekali sih, Mbak Tata. Apa, eh, pokoknya nulis ya. Akhirnya hasilnya Yang seperti itu penting waktu ada. itu. Dan belakangan saya baca tulisannya Mbak Ratna memang berubah gitu kan. Saya nggak nyangka kalau beneran itu ngefek gitu. Oh ngefek, ngefek. Jadi menurut saya, Mas Bagus itu lebih to the point daripada Uda Ivan sebenarnya. Karena ini disclaimer aja, Pak. Karena saya bertanggung jawab untuk mempublikasikan dan sementara KBM kan punya semacam tanggung jawab pada pembaca itu yang Iya, perlu kami perhatikan. Nah, iya. KBM sebagai publikasi itu harus memperhatikan kenyamanan pembacanya juga. Jadi nggak cuma penulisnya tapi juga pembacanya juga. Itu kenapa selain yang diamati adalah isi kontennya, tapi juga penyajian tulisannya itu seperti apa, seperti itu. Iya.
Saya lumayan bisa nerima itu, makanya saya nggak pernah publish tulisan di luar komunitas blogger Heeh. karena saya pribadi tuh ngerasa tulisan saya tuh masih harus Hmm. dinilai orang gitu untuk Hmm. layak atau Hmm. tidak gitu. Jadi saya justru berterima kasih ini. Mas Bagus milenial, udah Gen X. Ya betul sih. Oh, udah itu kalau nggak salah 80-an. Saya 91 sih. Udah itu kalau beliaunya 50 ya 70 Mas. Oh iya sih. Iya, iya, iya. 70. 70, iya Oh, oh, betul. 70-an itu. Ah, ah. Udah 70 beliau. Mm-mm. Gitu. Teman-teman kalau mau nanya ke Mbak Ratna silakan ya. Sembari saya juga nanya. Gitu. Nah, eh, dari ya pengalaman nulis yang mungkin dulunya nggak pernah nulis, kemudian sekarang nulis hampir tiap pekan di Medium, eh, ada dampaknya nggak sih, Mbak? Oh, Mbak Ratna. Dan secara pribadi, mungkin secara pekerjaan juga, secara profesional gitu. Dampak apapun gitu. Iya, menulis itu membuat saya kayaknya agak lebih sabar ya ngadepin dunia. Jadi Iya, iya. jadi saya mikir kalau misalnya saya tuh kan orangnya cenderung emosional gitu. Eh, Kalau saya mau melakukan sesuatu terus habis itu saya kadang suka mikir, coba kamu kira-kira tindakanmu yang mau kamu lakukan habis ini pantas nggak kalau itu hmm, ditulis dan kamu posting di hmm, KBM? hmm, Oh, kalau oh iya ya nggak pantas ya udah nggak usah dikerjain. Kayak gitu seperti itu. Dan itu juga otomatis mendorong saya juga lebih berhati-hati ya sebagai dokter gitu karena hmm, eh, saya kepingin tulisan saya itu dari tulisan saya itu teman-teman itu tahu jujurnya dunia kesehatan di ya, Indonesia itu seperti apa gitu. hmm, Tidak hanya buruknya tapi sebenarnya ada baiknya juga sebenarnya. ya, ya, Dan hal-hal kayak gitu kan nggak mungkin diperoleh, kejujuran itu tidak mungkin diperoleh kalau kita ngarang ya, dengan AI misalnya. Harusnya saya nulis apa karena kelihatan gitu, kelihatan kamunya. iya, Iya. iya. Heeh. Nah, kalau di itu kan anu ya, katanya ya. Kan kalau di dunia kesehatan itu kan seperti apa ya? Seperti lingkaran yang eksklusif gitu ya. Pasien mungkin memang dilarang untuk mendokumentasikan, lalu mereka mungkin kadang ada keluhan lalu menceritakannya di publik, mungkin juga mendokumentasikan dan segala macam, lalu terjadilah konflik seperti itu kan dengan mungkin dengan dokternya, dengan rumah sakit seperti itu. Sementara eh, saya juga sedikit nih lihat atau baca dari sudut pandang dokter yang mungkin ada terikat dengan kode etik, lalu ada mungkin dengan eh, reputasi tempat kerja seperti itu ya. Nah, saya melihatnya tuh kalau ada nakes, dokter, nurse gitu yang nulis dalam bentuk konten dalam bentuk teks itu malah lebih lebih bisa untuk menggambarkan situasinya tanpa terlalu vulgar gitu kan. Atau bahkan mungkin menunjuk sosok tertentu gitu. Kenapa sih kok punya stereotip seperti itu di dunia kesehatan banget? Apakah memang itu tadi ya, halangan-halangan itu tadi atau memang eh, ada hal lain gitu, kalau menurut Mbak? Termasuk misalkan Jadi edukasi, nggak ada insentif untuk mengedukasi dan Pak. iya. eh Maksudnya Mas Bagus ini apa apa kesulitannya Mm-mm, mm-mm. konten gitu ya? Ya, ya. Heeh. Jadi kalau kalau di saya satu konten itu kan butuh mental. Mm, Kalau kita mau merilis satu konten, kita harus siap dicerca terus ya, terang ya. aja ini, ya kan? Nah,
di kesehatan itu banyak sekali isu, terutama kalau itu dan itu rentan sekali nyenggol yang lain. Ya, ya. Nah, nyenggol. Terus habis itu kita juga sebagai manusia menurut saya tidak boleh munafik gitu. Hmm, Dalam artian karena ngonten kita tampilkan yang bagus-bagus aja hmm, padahal keseharian kita tuh jelek. Nah, itu saya belum bisa di taraf yang begitu gitu. Dalam artian oh ini bisa nih saya kontenin toh saya ambil yang segini aja. Itu saya masih belum belum hmm. bisa. Karena saya masih berpikir Ratna, kamu tuh kadang-kadang tuh masih ada ininya loh. Kamu nggak malu apa kamu ngonten terus nanti dilihat sama temenmu aslinya kamu nggak gitu gitu. Itu saya masih sulit masih sulit Dengan gitu. kolega ya maksudnya, kolega dokter Iya. ya. Heeh. Bukan bukan hanya dokter karena kebetulan Hmm, saya kan akrab juga sama perawat sama kayak ya, ya, bidan gitu. Dan menurut saya bidan sama perawat itu mereka tahu banget rahasia terjeleknya dokter. ya. Itu. Jadi kalau mereka itu aktif juga sebenarnya yang lebih aktif di media sosial tuh perawat sama bidan itu tadi. Dokter agak kurang karena mereka kan menilainya saya ini orang sibuk gitu. Saya nggak mau kelihatan terlalu medsos sistem gitu kan. Iya. Nah, jadi tapi bisa saya mikir, nanti kalau misalnya saya dijadikan rasan-rasan karena saya ngontenin ini ternyata terus habis itu dirasani, alah biasanya nggak kayak gitu aja loh. Kok begitu bikin konten langsung jadi itu saya nggak bisa. Hmm, Nah, terus alasan saya akhirnya ya ke arah menulis gitu karena menurut saya satu, tidak banyak orang yang mau baca tulisan. hmm, Jujur ini. Karena walaupun kita menulis dan pingin dibaca, tapi bagaimanapun tidak banyak yang mau baca tulisan iya. kita. Itu membuat itu membuat saya justru lebih merdeka. Hmm, Contoh apa topik yang saya harus hati-hati menulis tentang pesantren. hmm, Pesantren. Karena orang kan cenderung untuk ngelihat judulnya aja. iya, iya. Terus baca sekilas nggak nerima kayak 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 tulisan saya kemarin itu saya nulis tentang makanan misalnya. Untuk pembaca medium yang sudah terbiasa membaca kemudian mengendapkan kayak gitu tulisan saya tidak ada masalah, tapi kalau itu saya rilis teng di Facebook misalnya, wah habis itu saya bisa bisa Iya. dikira jadi disclaimer aja kan saya sampai tulis dua gitu saking hati-hatinya saya. Kalau itu saya rilis di Facebook tak gitu akan dibilang Ah, saya lebih menjatuhkan pondok NU. Kayak gitu hmm, gitulah hal-hal kayak gitu Mas Bagus harus iya, iya, hati-hati. iya. Itu ada pertanyaan Mbak Nia. Kesulitan Mbak Ratna untuk nulis perihal apa Mbak? Ya itu tadi kepesantrenan sesuatu yang ada kaitannya dengan agama. Hmm, Jadi apa yang namanya ya, sebenarnya banyak isu kesehatan kita yang tersangkut dengan agama. hmm, Contohnya hmm, imunisasi di Madura itu ya, ya. rendah sekali. Kenapa? Karena Pak Kiainya melarang. Kenapa Pak Kiai melarang? Karena meyakini imunisasi itu satu tidak ada di zaman Rasulullah, dua imunisasi itu hanyalah alat yang dipakai untuk Amerika Serikat memasukkan chip ke dalam badan kita. Itu Ini saya berita-berita palsu seperti itu konsumsi anu ya, konsumsi sehari-hari di iya, masyarakat. mm-mm, itu. Jadi walaupun saya pingin sekali Hmm, mengedukasi orang tentang imunisasi gitu. Tapi kalau sudah kebentur sama agama saya ya, mundur daripada konyol. ya, oke. Saya di Eh, pertanyaan, bagaimana cara ngatur waktu untuk nulis tuh? kalau mengatur Kebiasaannya, waktu, mungkin iya, kebiasaannya gitu. Nulisnya kapan? uh-uh. Saya biasanya paling paling gampang menulis itu di pagi hari, Hmm, di saat saya
Entah ya, pagi hari itu memang saya kebanyakan duduk ya. Jadi ya, kayak misalnya habis lari gitu saya duduk, terus habis itu duduknya itu saya dandan. Nah, dandan gitu ya. Siap-siap gitu. Biasanya saya kan dengerin podcast atau Ya, kadang-kadang oh, scroll gitu ya sambil dandan sambil ngeliat gitu. Nah, itu yang memicu jadi bahan tulisan tuh justru situ. hmm. Nah, jadi dandan saya tuh lama, nggak cuma 15 menit tapi bisa 1 jam setengah karena 1 jamnya saya habiskan buat nulis dulu nih daripada hilang gitu. Atau pada saat saya mau turun dari mobil, jadi saya parkir, mau turun dari mobil itu kadang-kadang itu selama di mobil itu saya mikir emang, oh kok bisa ya ada gini gini gini. Akhirnya saya biasanya itu menepi ke pinggir hanya buat menulis kadang-kadang itu. Oke. Jadi kalau ditanya kapan waktunya, ya nggak bisa. Tapi Ya, ya. saya menyadari saya peka terhadap kegiatan menulis itu pada saat saya Hmm. duduk. Hmm. Berarti nyimpan idenya bisa spontan sekali gitu ya? Iya, kalau Tata? ada ide itu harus langsung ditulis gitu. Kalau enggak, apa istilahnya ya, emosionalnya tuh kurang. Jadi kayak apa? Oh, Mas Mas Bagas kan pernah bilang ya iya, jiwanya iya. tuh jiwa penulisan tuh ada. Kalau saya nggak langsung nulis sak kata-kata mentahnya itu hilang udah moodnya itu hilang Iya, iya. gitu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Tuh, nulisnya Nulis di aplikasi atau di notes dulu tuh, Pak? saya langsung di Medium. Di draft ya berarti Jadi ya? tulis, habis itu udah selesai langsung di close, nggak dipublish. Jadi belum bisa saya kayak teman-teman itu kayak yang pakai Upnotes gitu. Ya, ya, Ya lebih ke arah emosional itu tadi ya, ya, ya ya. biar emosinya ketangkep gitu. Ya, namanya cara menulis kan metodenya banyak ya. Bang. Tiap orang Iya. punya caranya masing-masing. eh Apa? Kalau saya sendiri emang suka pakai aplikasi. Terus ada juga teman-teman tuh yang memang sukanya ngedraft. Gitu. Draftnya dibanyakin langsung di medium langsung itu juga ada juga. Tapi kalau saya tuh khawatirnya malah kehilangan apa? Track ya. Kalau di Mm-mm. draft medium, gitu kan, yang kemarin yang mana gitu. Apalagi kalau belum dijudulin. Aduh gitu. Itu. Nah, kalau Mbak Ratna biasanya menyelesaikan naskahnya gimana? Kan tadi kan nyatet ide, lalu pasti naskahnya juga diselesaikan dong. Nah, itu biasanya jadwalin khusus ya. Ya itu tadi Mas, jadi ide itu kan sebenarnya bertebaran gitu ya, Hmm. bertebaran terus habis itu ditangkap dulu, kita tulis di Medium, terus habis itu tulisan istilahnya apa ditidurkan Hmm. tulisannya gitu kan. Jadi terus terang sejak saya nulis di Medium itu saya juga waktu saya untuk scroll medsos itu berkurang karena Hmm. akhirnya saya sibuk mengedit tulisan saya Itu kayak itu gitu. dipandang positif atau jadi negatif? Sebenarnya dari segi jaga image itu positif. Wah, karena nih sibuk, tapi dari segi ketidakupdatean berita, Oh. saya agak kurang update sekarang Hmm. ini. Jadi kalau teman saya tuh dulu tuh zamannya kalau saya tahu apa masih sering gitu scroll scroll itu kayak oh iya saya tahu ini gitu. Hmm. Tapi sekarang tuh saya kayak apa nggak ngerti saya. Ada apa yang terjadi di dunia saya nggak ngerti Iya, gitu. iya, iya. Oke. Berarti apakah memang nulisnya Mbak Ratna itu nggak berdasarkan eh, apa yang terjadi di sosmed? Iya, eh, saya berusaha menulis sesuai dengan apa yang saya tahu aja gitu. Hmm. Jadi kalau itu misalnya isu tentang siapa selingkuh sama siapa gitu, saya nggak nulis kalau yang itu. Iya, iya. Terus ya hanya
hanya yang betul-betul saya tahu aja ya soal mostly soal soal kesehatan sama Hmm. edukasi. Itulah yang membuatnya tidak menarik atau boring karena cuma itu aja yang ditulis. Iya, sebenarnya kalau dari sudut pandang saya sih, yang saya baca dari Baratna itu jadi apa ya, informasi yang malah jarang ditemukan. Akhirnya saya ngerasanya dapat informasi itu benar-benar baru, konteks-konteks yang benar-benar baru. Karena kan Baratna kan juga nulisnya cuman yang mungkin disaksikan, mungkin dirasakan sendiri seperti itu kan ya. Mm-mm. Nah, Ya. akhirnya yang buat saya yang eh, baca tulisan dari seorang nakes lah misalkan, itu jadi hal yang menarik gitu. Karena emang nggak sehari-hari gitu baca tulisan dari seorang dokter yang mungkin dengan sudut pandang pribadinya, dengan kesehariannya. Kalau teman-teman gimana tuh? Mungkin ada yang rutin baca tulisan kesehatan kayak gitu ya. Kalau saya sih memang cukup sedikit. Walaupun belakangan lagi sering karena saya dengan rekan dokter spesialis di Bandung berusaha untuk membantu para dokter branding diri ya gitu. Akhirnya selalu berusaha apa konsumsi konten dari teman-teman dokter. Tapi sangat sedikit yang nulis. Nah, itu kenapa baratnya jadi sangat menarik buat saya. Tuh, ada yang bilang justru nyari-nyari tulisan dari seorang dokter. Tuh, Mbak. Iya. Tapi kalau Mbak Ratna biasanya kalau nulis apakah masih juga keluar effort untuk misalkan baca jurnal lagi seperti itu? Iya, kadang itu saya ada keinginan sebenarnya. Jadi Hmm, saya kan sekarang ini sedang menyelesaikan ada dua penelitian gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, untuk pembahasan teoretis kan saya baca jurnal. Ya, ya. Nah, beberapa jurnal itu saya kadang merasakan dorongan yang kuat itu. Wah, ini kayaknya masyarakat tuh harus tahu, gitu. Makanya kemarin tuh sempat ada saya bikin tulisan yang saya bercerita apa yang namanya, udah Ivan tuh bilang apa itu jurnal notation atau apa lupa Hmm, saya. ya, ya. Gitu. Tapi terus habis itu pas saya baca lagi tulisannya itu sebelum sebelum Mas Bagus itu publish itu. Saya bilang, "Oh, pick me sekali kayaknya." Tulisannya tuh pick me sekali. Ngapain saya ngajar apa share-share jurnal terus habis itu ngajarin orang tentang merokok. Jangan-jangan mereka nggak ada yang mau baca gitu. Terus sebenarnya ya sudahlah tapi saya merem aja lah paling-paling hilang sebentar. Tapi ternyata jurnal itu waktu saya melakukan itu ada beberapa yang merespon cukup bagus. Jadi saya berpikir mungkin memang tidak semua, tapi beberapa masyarakat itu sudah ada keinginan untuk tahu dan tahunya itu tahu dari yang valid gitu. Tidak sekedar brain rot Ya, ya. ngebaca apa ngelihat dari TikTok katanya si ini katanya si ini. Hmm, Nah, saya memimpikan masyarakat kita itu kalau misalnya dia mau bersilat lidah gitulah, berdebat sama orang itu. Saya memimpikan masyarakat kita itu tidak ngomong gini, kalau yang saya lihat dari TikTok gimana coba, kayaknya itu kan kurang berbobot gitu ya. iya, Saya memimpikan teman-teman itu kalau misalnya berdiskusi, ada jurnal dari iya, John Hopkins tahun sekian. Nah, itu kayaknya itu kan keren gitu ya. Berarti kalau mau didebat itu kita harus berpikir dulu. Jadi tidak iya, tidak terjatuh ke debat kusir ya. Sebenarnya hmm, saya kepingin itu. iya, iya. Jadi saya masih ngusahain baca jurnal. Cuma menuliskannya itu yang biar tidak kelihatan Hmm. pick me itulah yang agak butuh. Biasanya sih supaya nggak terlalu monoton dan bikin seperti itu, biasanya memang perlu konteks ya. Biasanya kan caranya adalah dengan mengaitkan dengan isu terkini biasanya.
atau lagi momentum tertentu. Seperti biasanya kalau di teman-teman sastrawan atau teman-teman literatur gitu, kajian literatur biasanya atau novelis bahkan mereka kajian tulisan-tulisan seperti itu tuh dikaitkan dengan momen. Contoh yang kemarin dikaitkan dengan momennya Pram. Gitu. Nah, kalau yang di kesehatan itu kan sebenarnya saya melihat dalam setahun itu sering kali ada apa selebrasi tanggal kesehatan. Nah, itu wah, saya bisa lihat dalam setahun tuh bisa puluhan Iya. selebrasi ya. Dan Heeh. dan itu penyakitnya masing-masing gitu kan, Iya, untuk heeh. Penyakitnya awareness dan segala masing-masing. macam gitu. Dan itu yang biasanya kalau eh, saya bisa nyarankan ke teman yang bisnisnya atau usahanya berkaitan dengan kesehatan, biasanya memang loncat ke momen gitu gitu. Iya sih, bisa bisa Mas. Iya. So, Saya tuh kayak kemarin tuh nemukan jurnal bagus gitu. Jadi tuh kem- udah datang. udah halo. Jadi kemarin tuh saya sempat nemukan jurnal tentang apa istilahnya ya. Berapa berapa dolar triliun dolar yang bisa dihemat Amerika Serikat kalau dia diabetes gitu, tentang Hmm. anak-anak yang diabetes. Itu saya langsung gitu, langsung bersemangat gitu. Wah, ini kayaknya harus ini di-share ke masyarakat. Jadi, tapi saya mikir lagi, ntar. Ya kalau di medium gitu, orang itu Ya. aware hal-hal seperti itu. Saya kan naruh tulisan saya di Instagram saya ya. Hmm. Jadi cuma naruh terus habis itu mana yang di highlight, mana yang Ya. gitu. Likes-nya sedikit loh, cuma 9. Jadi, oh bener memang ya saya ini circle-nya masih belum belum suka membaca kayak gitu. Tapi pada saat lucunya ini Mas Bagus. Jadi kemarin saya nulis di Instagram itu hanya 250 kata soal aktivitas saya Hmm. di Hmm. puskesmas itu. Likes-nya lumayan 45. Hmm. Tapi kalau saya share tulisan saya yang jelas-jelas sama Hmm. dari medium saya share ke media sosial. Likes-nya cuma 9 belasan lah pokoknya itu. Apa yang beda gitu saya mikirnya tuh. Apa yang beda wong isinya lu sama kayak Hmm. gitu. Mungkin Mas Bagus tapi lah mungkin kan lagi ya bekerja sama dengan dokter spesialis untuk membranding itu. Bingung Iya. saya terus terang, tidak belum bisa nangkep algoritmanya Kalau kalau Instagram. kalau konten tulisan itu memang kan seperti Mbak Rata bilang tadi, memang warga kita tuh baca tulisan tuh kayak cenderung lebih kayak fobia sih. Jadi kelihatan teksnya banyak gitu, biasanya sudah ditinggal gitu kan, Oh gitu. Iya, gitu. iya. Nah mungkin udah Ivan juga menemukan fenomena yang mirip. Nah, eh, lucunya adalah masyarakat itu cuman mau baca judulnya saja. Karena memang Mm-mm, terlihat tulisannya sedikit dan ada mm-mm. gambar gitu. Dan itu ya kayak Mbak Ratna tadi bilang itu lebih memicu otak reptil kita gitu kan, insting Ya. kita. Insting yang sialnya adalah instingnya biasanya marah gitu. Biasanya instingnya adalah marah-marah. Iya, iya. Dan sayangnya di media sosial yang jadi apa ya? Jadi currency atau jadi tujuan utama adalah kontroversi itu tadi. Nah, itu yang memang dikejar selalu di sosial media karena dengan ada kontroversi dan konflik, akhirnya kontennya jadi ramai lah. Mm-mm. Memang disengaja, memang secara desain seperti itu. Berbeda dengan medium ya. Dengan medium itu punya, bahkan medium sendiri punya prinsip bahwa eh, menciptakan internet yang lebih baik, kata mereka, itu bukan dengan membuat keributan seperti itu.
tapi dengan dia bercerita dengan baik, lalu sesuai dengan passion masing-masing dan kedalaman pengetahuan masing-masing, yang itu jadi kebijaksanaan seperti itu. Yang dikejar medium selalu seperti itu. Iya, Akhirnya kan kemarin rame soal interaksi palsu, lalu ya berujung sama ke pembayaran dan segala macam, royalti tulisan kayak kayak gitu. iya. Memang kalau di sosmed, kalau kita nggak ngikutin prinsip keributan tadi, otomatis memang nggak ngefek. Mbak Ratna tadi kan cerita juga ya, yang sempat konten dan kontennya bikin keributan gitu, pasti pasti ramai, pasti ramai Iya, gitu. Sebenarnya kita iya. yang di medium memang cenderung lebih seperti apa ya? eh Memang menginformasi, memang juga mengedukasi, tapi lebih seperti hasil dari pemaknaan diri sendiri kan ya. Kita Mm-mm. menyaksikan apa, lalu kita memaknainya bagaimana, dan Iya. ya bercerita gitu aja. Tanpa mungkin dengan tendensi tertentu. Mm-mm. Gitu. Kalau itu menurut saya sih seperti itu. Akhirnya beberapa dokter spesialis melakukan aktivitas menulis itu langsung ke dalam tanda kutip ke email pasien. Saya bilang Oh, tanda kutip karena belum tentu pasien langsung, mungkin juga audiens sosial medianya gitu, tapi mau langganan emailnya dokter tersebut gitu. oh iya 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 iya. Gitu. Kayak di Nah, post karena gitu di kalau nggak email salah. ya kan, karena di email biasanya nggak interaksinya tuh nggak secara langsung dan terlihat secara publik yang Iya. kayak di sosmed gitu. Gitu. Tuh. Itu yang berapa saya cukup catat di kalangan nakes ya. Dan ini menurut saya sih jadi seperti perlu dicontoh, karena saya boleh bilang kalau menduga juga ya, sumber literasi kesehatan di Indonesia tuh sedikit sekali gitu. Itu. Ada tingkat kesulitan memang dalam hal mengubah mengubah jurnal kesehatan menjadi sesuatu yang bisa dicerna masyarakat awam itu memang Nah, sulit. kalau kalau bagian ini saya bisa request ke narasumber, udah tolong lebih banyak di training nakesnya. Iya loh, saya tuh mau tanya sama Uda. Sebenarnya itu kan banyak itu. Kayaknya pelatihannya Uda tuh bagus-bagus. Tapi saya tuh mikir, kayaknya dari rumah sakit saya tuh cuma saya aja yang kepingin ikut ini. Kayak misalnya, iya kan, Uda tuh kalau kalau nge-training itu kan satu institusi gitu. Ya, Nah, terus kalau direktur saya tidak tergerak untuk mengundang narabahasa ini, kapan saya dapat trainingnya gitu loh. Sementara Kalau saya saya tuh kayak lihat pingin gitu. kecenderungannya itu sekarang orang itu lebih tertarik untuk bikin video daripada ya. untuk bikin tulisan. Karena video itu yang interaksinya tuh lebih lebih apa ya, lebih langsung terasa kan. Hmm. Kan yang namanya penyedia pelatihan kan juga sulit ya untuk Hmm. menggerakkan pasar kan. Ketika Ya. kami menyediakan tapi nggak ada yang mau ikut, percuma juga kan. Nah, Hmm. yang mungkin perlu ditanyakan tuh adalah apakah kalau dokter itu kemudian, kalau saya lihat sih misalnya nih, contoh istri saya mau menopause. Terus selama ini tuh yang dia lakukan adalah dia kan mulai tuh kepanasan badannya kalau Hmm. malam tuh kan hot flush namanya kan. Dia mulai cari-cari. Terus dia nunjukin kan dia sering kali ternyata ya bukan ternyata kali mungkin Mbak Ratna juga udah tahu ya. Itu juga di IG itu banyak dokter-dokter yang memberikan apa materi-materi praktis. Kalau menurut saya sih cukup praktis ya. Dari itu misalnya isu menopause atau waktu itu teman saya ada yang kanker payudara, itu juga infonya juga disampaikan. Cuma ya lebih banyak sifatnya tuh kuratif ya. Iya. Yang preventif itu yang memang masih sedikit kalau saya lihat bagaimana menjaga pola hidup. Nah ini yang saya melihat Mbak Ratna itu sangat peduli untuk urusan preventif ya.
Itu bikin gemes kayaknya ya Mbak ya. Ya, karena kuratif itu mahal, Ya, mahal. betul. Ya, ya. Satu mahal, dua kita tuh kayak sudah kalau sudah barang terlanjur itu apa lagi yang mau kita Iya, lakukan? betul. Buang aja udah ya. Ya, ya tidak buang sih, cuma tidak buang sih, cuma jatuhnya akhirnya banyak hal yang harus dikonsumsi untuk mengembalikan Hmm. gitu. Kenapa Ya. saya berpikir, kenapa kayaknya masyarakat dunia itu kurang, bukan hanya Indonesia, dunia kurang menyadari bahwa pada saat mereka sehat itu adalah sesuatu yang betul-betul bisa dipakai untuk menghemat pengeluaran. Itu aja. Jadi saya bingung gitu. Kalian ini ngomong penghasilan kurang, protes ini itu gitu. Tapi sebenarnya modalnya kita untuk berhemat itu ada, tapi Hmm. enggak kita pakai gitu. Saya rasa sih itu memerlukan perubahan budaya sih Mbak. Maksudnya apa yang Mbak Ratna waktu itu pernah angkat, saya lupa di tulisan yang mana ya. Mbak Ratna bilang bahwa orang-orang Madura pesantren itu senengnya kalau nongkrong itu pakai gorengan sama Mm-mm. minuman manis. Ya Iya, dari segi budaya aja kan kita memang untuk mengubah budaya itu tuh susah banget. Saya iya, mendidik diri untuk nggak minum kopi atau teh pakai gula itu bertahun-tahun tuh. Sekarang alhamdulillah udah nggak perlu sama sekali. Tapi banyak yang setiap kali minum tuh tetap perlu gula dan banyak. Tuh serem banget saya ngeliatnya. iya, iya, iya memang. Dan Jadi repot juga kalau di masyarakat pesantren itu, kalau ya mohon maaf ya saya ambil contoh, Gus Baha aja lo bilang nggak apa-apa ngerokok, waduh saya pusing langsung. Gitu. iya makanya apa namanya kayaknya perlu satu generasi lagi nih buat buat apa mengubah pola hidup. Emang susah. Iya. Saya contohnya saya sampai sekarang tuh masih masih merokok dan apa cuma mungkin yang sudah berubah adalah saya bukan tipe yang dengan apa dengan cukup bangga menunjukkan bahwa saya merokok. Hmm. Paling nggak itu sudah menjadi sesuatu yang menyebabkan aib lah. Oh, ternyata udah pernah ada fasenya ngerokok ya. Sampai sekarang masih Oh masih. masih. Cuma ya nggak pernah diliatin ke publik Ya, aja. ya, Jadi ya, benar-benar. paling nggak tuh saya nggak yang mengeksploit apa menunjukkan bahwa saya ngerokok kan. Paling nggak diri Iya, sendiri iya. aja lah biar yang rusak. Oke, oke, oke. Nah, Ya, kalau ya. dari Mbak Ratna kan dengan kendala-kendala kayak gitu, gitu. Eh, Kalau yang Mbak Ratna lihat atau mungkin pendapat pribadi juga ya, untuk mengedukasi masyarakat tuh eh, lebih cocoknya video kah atau mungkin baca kah atau gimana? Kalau saya berdasarkan pengalaman saya ya, sebenarnya edukasi itu mudah dilakukan kalau kita bisa dapat hatinya, Hmm. hati orang yang kita mau edukasi. Lah hati ini tuh kan macam-macam sebenarnya kan. Ya, ya. Ada yang cocok misalnya. Jadi sampai sekarang Nora Health itu NGO tempat saya bekerja itu, eh mereka masih agak kesulitan untuk mengedukasi massa dalam jumlah besar. Hmm. Jadi Indonesia rakyat itu lebih condong kalau misalnya diedukasi mereka akan iya iya gitu. Kita face to face itu Iya, iya. iya. Ngerti Bu, ngerti Bu, ngerti Pak. Enggak. Iya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Diam, nggak ada gitu. Tapi tidak ada perubahan perilaku habis itu. Jadi kita kan frustasi ya Iya, sebagai iya. pihak yang memberi edukasi. Satu sisi kita memberikan edukasi, sisi lain kita tuh ditarget sama Kemenkes. Ayo kamu harus gini nih, Hmm. angka polio nggak boleh ada nih, imunisasi harus sekian persen. Dan itu kan suatu perubahan perilaku di Iya, iya. mana yang kalau mau awet ya harus dari hati masyarakatnya sendiri. Nah, saya enggak mengerti jujur itu. Jadi harusnya saya lah yang bertanya ini. Hmm. Bagaimana mungkin orang itu bisa sangat teredukasi dengan TikTok, sangat teredukasi walaupun edukasinya itu
ya sepintas lalu lah kalau saya bilang. Iya, Tidak iya. tidak 100% salah, tapi buat saya itu apa yang ditayangkan itu hanya apa ya? Hanya untuk apa yang mau kamu dengar itu aja. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi hal-hal lainnya itu tidak terpapar. Itu yang saya masih belum ngerti dan itulah yang saya harus tanyakan sebenarnya ke Mas Bagus atau udah. Kalau di medsos kan memang sebenarnya secara konten ada banyak jenis tujuan konten ya Pak Ratna ya. Termasuk sebenarnya juga medium. Eh, Ketika seseorang itu mengonsumsi konten, sebenarnya ada kebutuhan yang atau saya bisa bilang masalah yang ingin diselesaikan. Jadi orang datang tuh dengan masalah ketika datang ke sosmed atau platform. Dan setidaknya itu ada, saya bisa bilang ada 4 masalah. Biasanya masalahnya dia masalah butuh hiburan, dia Hiburan. masalah butuh eh, edukasi ya, informasi edukasi, lalu ada masalah motivasi biasanya. Jadi biasanya ada konten-konten yang menginspirasi gitu kan. Lalu ada juga masalah soal ingin transaksi, ingin beli ya gitu. Nah, 4 jenis masalah ini itu biasanya tiap konten kreator memang masing-masing. Ada yang cuma untuk menyelesaikan masalah jual beli aja, ada yang menyelesaikan masalah untuk hiburannya saja, gitu kan. Ada yang mungkin lebih berpikir, oh bermanfaat konten, ya berarti kontennya untuk informasi dan edukasi seperti itu. Tapi kan edukasi informasi biasanya tetap kayak tadi ya, kayak yang disaksikan Pak Ratna, masyarakat tuh dikasih informasi, edukasi iya iya aja gitu. Mm-mm. Tapi tidak melakukan tindakan kan gitu ya. Iya, Itu tidak ada perubahan perilaku. tidak ada perubahan. Nah, itu biasanya uh, ada lagi konten yang jenisnya adalah untuk uh, menggerakkan. Tapi memang yang untuk konten untuk bisa menggerakkan ini memang nggak mudah ya, ya kan. Biasanya malah ada juga yang beneran bisa, gitu kan, tapi sangat sedikit yang tergerak. Yang banyak adalah orang-orangnya akan mencibir, kan. Kayak motivator biasanya itu itu akan cocok ke orang-orang yang memang butuh inspirasi untuk bergerak. Sementara yang nggak terinspirasi untuk bergerak atau nggak butuh motivasi, mereka akan bilang, alah, gitu kan, omong tok Iya, gitu, iya. misalkan. Kayak gitulah. Iya, 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 Nah, bisa, mirip bisa. dengan kasus kesehatan mungkin ya. Ketika mungkin diajak untuk hidup lebih sehat, lalu eh, apa, mengubah gaya hidup gitu. Kalau nggak modelan yang langsung ditampar, modelan kayak Dokter Tirta gitu kan. Oh Itu iya biasanya itu. nggak ada yang kena gitu kan. Iya itu. Itu Gitu, kalau bikin konten itu lumayan itu saya mentalnya lumayan orang itu. gitu. Memang itu kalau dari segi saya yang memang mendalami dunia perkontenan ya, Pak Ratna ya. Akhirnya memang ada jenis-jenis konten berdasarkan tahap-tahap itu tadi. Akhirnya memang eh, Dokter Tirta itu hadir ya untuk bagian itu tadi, untuk namparin orang-orang yang nggak mau berubah itu tadi. Gitu. Gitu. Ya, Iya, iya, iya. gitu. Termasuk kalau di Itulah. KBM ya, kalau saya mungkin dengan rekan-rekan yang lain berusaha untuk bisa menginspirasi teman-teman untuk menulis juga gitu, kan. Gitu. Iya, iya. Nah, Dan kalau kayaknya Mbak Ratna sejauh ini motivasi menulisnya memang apakah itu eh, karena orang lain atau dari diri sendiri? Ada iya, target nggak? Target sendiri gitu misal. target target saya itu sebenarnya saya saya sungkan ini soalnya ada Uda ini. Kenalannya Uda ini kan banyak orang penting soalnya. Jadi
Saya keluar Nanti aja apa dulu? Nggak apa-apa, Mbak. jadi eh saya malu soalnya ngomongnya. Saya tuh berpikir begini, saya pingin seperti Atul Gawande. Hmm, Atul Gawande itu ada dokter bedah dari US gitu. hmm, Dia menulis dengan sangat bagus pada akhirnya, atau mungkin dia dituliskan, saya nggak tahu. hmm, Yang jelas eh, pengalaman-pengalamannya dia itu dibukukan pada akhirnya. Jadi dia hmm, hanya bercerita apa yang dia tahu aja, dia nggak ngurusi hal lain. Kemudian pengalamannya itu dibukukan. hmm. Nah, saya jujur kepingin seperti itu gitu, kepingin seperti Ya, Atul ya. Gawande itu. Jadi saya mikir ya udahlah, saya nulis aja dulu pokoknya di Medium, apa namanya, sambil memperbaiki teknik penulisan saya, teknik Hmm, sudut pandang, apa, melihat sudut pandang seperti itu. Siapa tahu nanti eh, saya mungkin bisa mengumpulkan beberapa beberapa puluh ya, topik ya. gitu, dan kalau sudah cukup punya nyali saya ajukan ke penerbit. Oh, amin, amin. Ini patut patut didukung. Karena memang aneh juga kan, Pak. Saya juga kesulitan untuk menemukan buku-buku dari para dokter Indonesia. Eh, saya itu bahkan berulang kali bertemu dengan orang, ya bacaan tentang kesehatan itu selalu impor gitu kan. Yang Ya, entah dokter apa, dokter spesialis apa, yang mungkin juga eh, kesehatan mental juga gitu kan. Yang itu sedikit banget yang dari ya. Padahal kalau buku itu kan biasanya sering jadi rujukan utama gitu. Karena iya, bentuknya adalah buku dan itu bisa iya, bahkan bisa disajikan di perpustakaan yang kemudian mungkin bahkan dibaca anak-anak muda gitu, gitu sih. iya. Ya, jadi ya saya KBM sih memang punya apa ya, berharap seperti itu juga Mbak Pratna ya. Jadi teman-teman nulis di Medium itu sebenarnya untuk latihan menuju perbukuan itu tadi gitu. Kalau memang targetnya seperti itu ya sangat-sangat didukung. Saya Amin, yakin amin. teman-teman yang lain pun juga banyak yang berharap bisa akhirnya Iya, menerbitkan buku gitu ya. heeh, gitu. Teman-teman lain ada yang mau tanyakan ke Mbak Ratna soal nulisnya, soal kegiatannya. Berarti selain di Saya Medium nggak nulis Mbak Ratna? Enggak, hanya Medium Mm-mm. dan Instagram saya saya itu mungkin aja. berbagi sedikit ya, Mbak Ratna ya. Ah ya, oke. Jadi saya itu kan mulai aktif di media sosial di Twitter tuh tahun 2010. 2010 itu saya mulai menyebarkan pengetahuan-pengetahuan tentang kebahasaan. Jadi mungkin kita beda topik nih, Mbak Ratna dari segi kesehatan, saya dari segi kebahasaan. Itu berarti sekarang sudah 14 tahun, 15 tahun, kan? Dan pada akhirnya itu yang pertama, itu yang harus dipupuk adalah kesadaran, Mbak Ratna. Satu generasi insaf, nanti akan muncul generasi lain, Mbak Ratna. Satu generasi ini udah mulai paham bedanya dia yang dipisah dan dia yang dirangkai. Nanti tahun depan generasi yang sama muncul. Nanti tahun ini nih mungkin ya, Mbak Ratna akan menemukan orang-orang yang oh udah paham bahwa jangan makan gula kebanyakan. Oh, tahun depan muncul Ya, lagi ya. tuh Mbak Ratna. Oh Jadi gitu ya. Jadi jadi itu sebel ya berulang. sebenarnya. Sebel banget, Ngulang-ngulang Mbak. itu aja. Itu salah satu penyakit terbesar ya. Dan yang paling paling menyebalkan itu adalah ketika generasi baru ini muncul dengan semangat yang berapi-api. Kenapa nggak boleh? Kenapa mesti gini? Maksudnya kita udah menghadapi perdebatan itu bertahun-tahun yang lalu dan muncul lagi nih generasi yang baru mendebat lagi hal yang sama kan bosen ya. Jadi Iya, akhirnya iya, iya. kalau bisa dibilang saya itu sekarang di Twitter udah nggak pernah muncul. Di Twitter nggak pernah muncul, di thread itu kalau ada yang negur itu saya balas. Cuman kalau di Twitter sama sekali nggak nggak pernah muncul. Saya lebih menikmati interaksi di Medium karena saya merasa
minimal di Medium itu saya bisa menulis lebih panjang karena biasanya pertanyaan orang itu muncul ketika tulisan kita tidak terlalu terelaborasi kan. Hmm, Status-status di media sosial itu kan pendek-pendek. Konteksnya nggak ada, terus eh, contohnya sulit dimasukkan kan. hmm, Eh, jadi kemungkinan orang untuk mendebat itu besar. Lalu saya merasa di media sosial itu sumbu orang lebih pendek. Orang itu nggak punya kemampuan untuk membaca panjang. Mereka hanya melihat pendek aja lalu mengambil kesimpulan sendiri. Orang-orang di medium itu kalau mereka mengambil kesimpulan dengan cepat, nggak baca dengan lengkap, itu yang ada mereka digitak. Kita udah tahu kalau orang mau komentar di medium itu dia harus baca lengkap gitu loh. Tulisan 6 menit ya mereka harus baca gitu sebelum komentar. Iya. Jadi saya terus terang lebih lebih nikmat gitu baca di medium. Nah sekarang yang saya lakukan itu sih Mbak, jadi mungkin Mbak Ratna lebih, menurut saya udah lebih maju dari saya. Dulu kan saya masih belum. Saya nulis blog juga dulu di WordPress, cuma lebih aktif nulis di media sosial. Nah, saran saya sih medium, gunakan medium untuk mengumpulkan apa ya, nasihat-nasihat kecil yang itu bakal muncul lagi nanti pertanyaannya beberapa tahun dari sekarang, Mbak. Oh, Mbak, ya jadi menghemat energi. menghemat energi Mbak karena capek banget itu berulang banget itu sampai sekarang ya pertanyaan yang muncul itu selalu dengan penuh ini kenapa Amin nulisnya nggak boleh Amin itu kan antara Amin dengan Amin itu kan beda artinya. Aduh, ngejelasin bedanya antara bahasa Arab sama bahasa Indonesia itu capek banget loh karena pakai emosi masalahnya. Iya, 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 iya. Pantesan saya tuh ngelihat udah itu rajin gitu. Kalau misalnya nulis gitu, udah itu rajin menyelipkan tautan ke tulisan sebelumnya ya, gitu ya. saja. Jadi saya mikir, ih, udah ini anu ya memang ya. Satu rajin promosi, dua inget gitu loh. Dia tuh nulis kapan di mana. Jadi Saya kayak nggak inget sih. oh, enggak. Karena teknologi yang membantu. Jadi ada Oh fitur gitu. di Twitter yang membuat kita bisa mencari sebuah tweet Ya. dengan kata kunci tertentu. Jadi saya cepat Oh, gitu nyari tweet saya dari from Ivan Nanin terus apa gitu kata kuncinya. Jadi cepat saya bisa dapat. Nggak kok, saya nggak, saya pelupa banget Mbak. oh, Ulang tahun istri saya aja bolak-balik lupa saya. oh iya. Wajar bapak-bapak begitu. Nggak saya masukin kalender sekarang. Saya masukin kalender sama nitip sama tukang bunga langganan. Jadinya Oh iya, dia pinter-pinter. lima, 5 hari sebelum ulang tahun biasanya dia udah WA. Pak, tahun ini mau kirim nggak gitu. Jangan lupa udah remindernya itu jam 22 untuk diucapin jam 24. Iya, kalau kalau yang udah Ivan bisa manggil tulisan-tulisan lama itu memang itu teknik-teknik mengarsip ya, Pak Ya, Ratna ya. Jadi kita Mm-mm. memang memang konsumsi digital kita banyak, kita produksi digital juga banyak, akhirnya kita memang belajar gimana caranya mengarsip sih, gitu. Nah itu tadi akhirnya memang butuh aplikasi ya tambahan atau alat tambahan. Kalau belum terlalu banyak, biasanya sih oke-oke aja gitu kan. Eh, langsung di platformnya. Gitu. Tapi kalau udah kayak udah Ivan gitu kan ya, udah bertahun-tahun dengan bahasan yang sama, itu arsip-arsipnya aja lah yang dilempar Iya, gitu. iya, iya, iya. Oke. ini kalau Oke, Mbak Ratna aktif di Twitter ya, terus warganet itu pada nanya ke Mbak Ratna pasti ngerasa tuh. Pertanyaannya tuh nanti berulang. Generasi ini, nanti generasi berikutnya ngulang lagi pertanyaannya. Lama-lama bosen. Jadi harus ketemu cara bagaimana agar edukasi itu tidak menghabiskan energi kita, tapi di sisi lain juga kita nggak kelihatan jutek. Jadi saya kan selalu bilang, saya pernah nulis waktu itu kutukan pengetahuan. Saya baru tahu namanya. ya. Jadi ke apa keengganan untuk menjawab pertanyaan karena merasa bahwa kenapa sih gitu aja ditanyain, lu kan harusnya udah ngerti gitu loh. Itu tuh namanya kutukan pengetahuan, the curse of knowledge. Kalau kita berniat untuk mengedukasi masyarakat, itu kita nggak bisa punya kutukan pengetahuan itu. Nggak boleh enggan. Kita harus jawab terus. Nah, itu yang berat tuh, Mbak. Iya, benar, benar, benar.
Kayak Mbak Ratna kan, saya lihat kan ngasih apa tulisan yang hari ini terbit di Medium kalau nggak di KBM kalau nggak salah, tuh apa ada dua acara yang ngasih sesi buat apa sama SD, ada satu SD gitu kalau nggak salah kan. Iya. Itu saya yakin ketika ada acara-acara kayak gitu, pertanyaan yang Mbak Ratna hadapi kemungkinan berulang juga kan? Iya, iya, iya. Itu lagi memang. Kalau misalnya Betul. di anu ibu-ibu gitu, masa dia harus diterangkan lagi. Gitu. Terus kita itu meresponsnya bergantung kepada suasana hati kita Ah, lagi benar. gimana. Iya, Kalau benar. suasana hatinya lagi santai, kita jawabnya, Ah, "Oh, Bu, ini begini ya," masih iya. ramah. Tapi kalau Seluas misalnya samudra. lagi jelek, itu pasti jawabnya, saya pernah nulis waktu itu di blog saya, cek ya di, ya kan? Iya, 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 benar, benar. Benar, benar. Baca dong, masa nggak mau baca? Jadi itu strategi yang bagus sih Mbak. Dengan Mbak udah pernah nulis di Medium, kalau ada yang nanya kayak gitu, jawab pendek, tapi habis itu nanti arahkan dia buat baca Medium kita. Bisa, 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 bisa. Iya, udah. Oke. Terima kasih banyak. Terus saya mesti ingetin nanti kalau punya buku ya. Saya pernah beberapa kali mengikuti acara dengan pembicara yang ketika ditanya, oh saya udah pernah jelaskan itu di buku saya tuh. Nanti beli ya buku saya ini. Aduh itu saya sebel banget kalau dijawab kayak gitu tuh. Nyebelin banget. Lo mau jadi pembicara atau mau jualan buku? Jadi jangan gitu ya Mbak ya. Ya, ya, Kalau ya, udah punya amin. buku ya. Ya, 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 ya. Aduh, iya, iya, benar-benar. Ya, ya. Oke, obrolannya seru, asik ya, tapi kita nggak terasa udah 1 jam lebih, udah 80 Iya. menitan, Mm-mm. dan ini lagi menjelang buka puasa, jadi Ya. ya Di di Surabaya Bangkalan ya, pukul Mbak berapa? Ratna ya. Eh, jam berapa ya? Di Teng- Jakarta 16, eh, 18. 18.14. Oh, saya 17.48 kalau di Ya, Oh Pamekasan. iya benar. Kayaknya mendingan udah deh. Soalnya di Jawa ya, Timur udah pada mau buka betul. kan. Mm. Itu ada yang Maju. udah di Wita malah, udah Oh buka. iya. Teman-teman Saya udah ada. saya mumpung ketemu sama Mas Bagus sama udah Ivan ini, saya mau tanya bis, Terakhir ya boleh. terakhir, bisakah kita itu ada silaturahmi offline, misalnya di Jakarta gitu? Udah udah atau Mas Bagus lagi kemana? Siapa anu medium yang lagi anu di sini? Ya, Maukah seperti itu gitu? Boleh sih, Iya. saya boleh. Paling kalau di Jakarta itu gampang. Saya kan punya kantor narabahasa kan ada mm, ruangan ya. Terus saya kan tinggal menyalahgunakan aja itu properti kantor. Saya boleh boleh nanti habis Lebaran kita adakan ya itu ada halal bihalal di apa di Rumah Nara. tuh ya Jakarta tuh. Jakarta. Ayo Kalau nggak salah Mbak. kan Surabaya juga banyak tuh orang Ya, tuh. yang di Surabaya juga kemarin saya udah mulai cari-cari tempat. Mungkin nanti setelah Lebaran boleh Oh, ngumpul-ngumpul Mas Bagus di gitu. Surabaya. Iya, saya Surabaya. Oh, deket. Saya besok Ya, sama Mbak Karunia Savitri ini di Malang. Mau oh, ketemuan. kalau saya Ini kita kayaknya pulang terbaginya perginya antara Jakarta Surabaya sama Malang, Surabaya. Surabaya Malang. Kalau saya emang Oh mobilitas ya. Surabaya Malang. Jadi, Iya, iya, iya. ayolah kalau mau ngumpul boleh Mm-mm. Mm-mm. Iya. gitu. Silaturahmi. Oke, mungkin Siap, itu. nanti gampang. Habis Lebaran ya, Ah, ah, yang ini Ya. kita enak nih tanggal 30 tanggal 31 sampai tanggal 30 kan. Jadi ya. Lebarannya tanggal 1 ya katanya ya. Mm, mm, mm. Iya. Kopdar Jabodetabek. Iya nanti di Ah, Rumah Nara gampang. Mungkin itu ya teman-teman ya. Terima kasih buat oke. yang udah Terima hadir. kasih. Terima kasih Mbak Ratna udah makan waktunya. Ini belum pulang nih Mbak Ratna ya. Oh, saya di rumah kok hari Minggu. Oh, oh iya sih Sudah ini hari sudah Minggu selesai ya. biusnya tadi pagi. Jadi hari ini khusus supaya hari ini bisa standby jam 4 saya lari pagi, Wis. Wah, nge-gym, Wis. bius. Saya suruh semua selesai siang. iya, terima kasih Mbak Ratna. Ya, Makasih terima buat kasih teman-teman juga banyak. Terima yang kasih udah teman-teman ya. datang. Sampai jumpa di pekan depan, karena di bulan Ramadan kumpul kayak gini jadi jam 4 ya, jangan lupa.
kita ngobrol-ngobrol lagi dengan ya narasumber yang beda. Pekan depan itu saya lupa sih. Beliaunya kalau nggak salah musisi ya. Beliaunya tuh kalau nggak salah musisi. Musisi. Ya, jadi Apa ya? beliau saya menemukan di Medium tuh beberapa musisi mereka aktif tulis. Nah, ini jadi Oh iya, menarik juga. ada yang dia bikin apa pengumuman tentang dia baru ngeluncurin baru penulis lagu kalau nggak salah. Ya, 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 itu. saya ingat. Nah, itu. Mungkin itu eh, untuk hari ini. Sampai jumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.